Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita pada saat ini masih diberi kesehatan walafiat. Sholawat serta salam tetap kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dan yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Amin. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, perkenalkan saya Arya Nur Alifian Syabani, NIM 20710168, mahasiswa semester 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan kultum dengan tema refleksi tahun baru. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, pada saat memasuki tahun baru, yakni pada tahun 2020, kita itu ingin apa di tahun tersebut? Karena tahun baru itu pun juga seperti hari-hari biasa. Jadi sebetulnya ada tahun baru atau tidak ada tahun baru itu seperti perjalanan hari dan perjalanan hidup yang sama seperti hari-hari biasa. Namun kita hanya bisa memberi tanda bahwa adanya tahun baru tersebut. Mengapa harus dibicarakan? Karena yang jelas itu ada perubahan dalam kehidupan kita, dan Allah Subhanahu wa taala itu pun sendiri di dalam surat Ar-Rum ayat 54 yang artinya Allah Subhanahu wa taala itu telah menciptakan kamu pertama kali kondisinya sangat lemah. Setelah itu kita diciptakan oleh Allah menjadi kuat. Setelah diciptakan menjadi kuat, kita akan kembali menjadi lemah sehingga bahkan kita beruban. Jadi dalam ayat ini terdapat 3 proses dalam kehidupan kita, yaitu lemah, kuat, lemah kembali, dan bahkan beruban. Sebenarnya kita tidak bisa berpikiran bahwa seberapa lama kita menduduki atau mengalami masing-masing posisi tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kita tidak bisa menyalahkannya. Begitulah perubahan yang terjadi pada diri kita. Sehingga permasalahannya adalah bagaimana kita mempertahankan daripada posisi itu sehingga kehidupan kita lebih bermanfaat. Lebih-lebih dalam posisi terakhir untuk mencoba lebih lama lagi. Oleh karena itu, Nabi memberi peringatan kepada kita bahwa hidup itu sebetulnya seperti orang asing atau seperti orang yang menyeberangi jalan. Maka dari itu Nabi telah berkata bahwa sebetulnya orang baik itu adalah orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Seperti arti Jawa mengatakan, wong cilik iso ngerti, wong gede ya iso ngerti, wong pinter ya iso ngerti, wong ora pinter ya iso ngerti. Yang artinya keberadaan dirinya dan segala sesuatu yang ada pada dirinya itu sangat bermanfaat bagi orang lain. Misalnya apabila dia memiliki ilmu, maka ilmu tersebut berguna untuk orang lain, dan apabila dia memiliki keterampilan, maka keterampilan tersebut berguna juga bagi orang lain. Sehingga pada zaman Nabi ada sahabat yang bernama Jarir bin Abdullah. Beliau adalah pebisnis kaya. Pada saat itu dia berpesan
kepada pembantunya untuk mencarikan alat transportasi untuk dia berjualan. Sehingga pada saat itu alat transportasi yang digunakan yaitu kuda. Sehingga pada beberapa hari akhirnya pembantunya tersebut menemukan kuda yang sangat bagus dan kuat. Beliau menemukan di pasar pada saat dia berbelanja untuk kehidupan sehari-hari. Akhirnya dia pun bertanya kepada si penjual, apakah kuda tersebut dijual atau tidak. Sehingga si penjual kuda tersebut menawarkan dengan harga 300 dirham. Selanjutnya pembantu tersebut tanpa disadari langsung mengiyakan tentang jual beli tersebut. Selanjutnya pembantu tersebut pulang dan melaporkan kepada majikannya yaitu Jarir bin Abdullah bahwa dia telah menemukan kuda apa yang dia inginkan. Sehingga tak lama kemudian Jarir Abdullah pun menuju ke depan untuk menemui si penjual dan kudanya. Sehingga Jarir bin Abdullah bertanya untuk harga kuda tersebut. Sehingga si penjual pun mengatakan bahwa harganya yaitu 300 dirham. Namun Jarir bin Abdullah bahkan tidak menawar harga menjadi lebih rendah, tetapi dia malah meninggikan harta dengan semula 300 dirham menjadi 400 dirham. Namun penjual tidak bisa menerima 400 dirham tersebut karena tadinya perjanjiannya yaitu 300 dirham. Sehingga Jarir bin Abdullah meninggikan lagi menjadi 800 dirham. Sehingga dari cerita tersebut dapat kita simpulkan bahwa dalam ilmu fikih tentang jual beli itu sah-sah saja, tetapi dalam akhlak dapat membahayakan karena setelah pulang dari rumah Jarir bin Abdullah tersebut, si penjual bertemu dengan teman-temannya sehingga dia dicaci maki, bahkan dijelek-jelekkan karena beliau sudah menjual kudanya dengan harga yang sangat rendah sekali. Namun si penjual tersebut mengatakan kepada temannya yaitu bayatun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala nuski likulli muslimin, yang artinya aku sudah berbaiat kepada Nabi bahwa aku untuk selalu berbuat baik kepada orang muslim atau orang Islam. Demikian kultum atau ringkasan materi dari saya yang dapat saya sampaikan kepada kesempatan hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila ada kurang lebihnya saya dalam menyampaikan materi saya, memohon maaf atas besar-besarnya kepada dosen pengampu saya, Bapak Rianto selaku dosen agama Islam yang benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, Maha benar, dan yang salah khilaf atau keliru itu datangnya dari saya sendiri sebagai manusia biasa yang tidak pernah lupa dari kata salah dan dosa. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.